Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Staningrum dengan NIM A1B021256, kelas G semester 2, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Baik, yang pertama itu ada pengertian ideologi. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai ide-ide dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ideologi menurut makna yang disimpannya adalah suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan, ataupun paham. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan pengambilan keputusan para penyelenggara negara serta pelaksana pemerintahan harus selalu berpedoman pada Pancasila. Juga tentu saja harus menjaga budi pekerti kemanusiaan yang tinggi dan memegang teguh cita-cita moral bangsa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk penindasan dan penjajahan. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk kekerasan dari sesama manusia. Pada bidang-bidang tertentu, Pancasila juga memiliki peran penting. Yang pertama, di bidang politik. Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik yang tidak bermoral dan tidak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang tinggi. Yang kedua, di bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari tertib hukum di Indonesia yang tersusun secara hierarki. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, perlu ditekankan kembali budaya malu, yaitu malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang keempat, bidang ekonomi, nilai-nilai Pancasila harus mewarnai pembangunan di bidang ekonomi agar prinsip dan perilaku ekonomi baik dari perilaku ekonomi maupun pengambil kebijakan ekonomi dapat melahirkan kondisi yang memiliki ciri persaingan yang jujur, adil, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan asing, serta terciptanya suasana yang tenang untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik ideologi Pancasila. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan bangsa Indonesia akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya dan menjamin setiap orang melakukan ibadah menurut keyakinannya. Kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya, sesuai dengan sila yang adil dan beradab, di mana sikap ini dapat menghendaki terlaksananya human value dalam arti pengakuan dignity of man dan human freedom. Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan. Dalam hubungan ini, persatuan Indonesia ditempatkan di atas kepentingan diri sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa lebih didahulukan daripada pengorbanan untuk kepentingan pribadi. Keempat, bahwa kehidupan kita dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi, kita mementingkan musyawarah. Musyawarah tersebut tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas ataupun minoritas. Keputusan dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap orang dapat perlakuan yang sama dan dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat. Dalam arti, tidak ada kepincangan antar golongan yang hidup mewah dengan golongan lain yang melarat. Materi yang keempat yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif, yang dimana artinya hakikat nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif.
Yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Kedua, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai kerohanian di mana nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, kebijaksanaan, etis, etnis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa. Materi kelima adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi Pancasila. Menurut konsep Pancasila, manusia hidup saling ketergantungan antar satu dengan yang lainnya, saling menerima dan memberi sesama manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Kedua, liberalisme. Ideologi liberalisme memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali oleh penciptanya sejumlah hak, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang menjadi utama. Yang keempat yaitu komunisme. Komunisme merupakan ideologi dan gagasan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya untuk membentuk masyarakat komunis, di mana tatanan sosial ekonomi terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang keempat, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. 5. Kolonialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas wilayah negara itu. 6. Nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. 7. Sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan politik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. 8. Fasisme dan Nazisme. Fasisme dan Nazisme bertitik tolak dari konsep-konsep dasar tentang 1. Superioritas ras, 2. Elit dan kepemimpinan yang karismatik, 3. Negara totalitas, 4. Nasionalisme, 5. Sosialisme, dan 6. Militerisme. 9. Feminisme. Pemikiran feminisme ini ada karena didorong oleh realitas masyarakat, yakni bahwa pada masa posisi perempuan kurang menguntungkan dibandingkan posisi laki-laki. Di masa itu, perempuan baik dari kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memasuki lapangan pekerjaan di masyarakat, khususnya pada perempuan dari kelas menengah atas, dan hak atas harta milik sehingga perempuan yang menikah tidak memiliki harta sendiri yang sah dan segala harta yang diperolehnya secara legal menjadi milik suaminya. Materi ke-6 yaitu peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Sebagai dasar, artinya merupakan pangkal tolak asas atau fondasi di mana semua kegiatan kehidupan bermasyarakat, negara, dan bangsa dibangun. 2. Sebagai pengaruh, artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita tidak menyimpang. 3. Sebagai tujuan, artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada satu tujuan yang terkandung dalam ideologi yang dipakai.
Sekian yang hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.